Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari proyek kami yang berjudul Prediksi Pendapatan Film menggunakan algoritma Random Forest Regression. Adapun anggota kelompok kami yang pertama dengan saya sendiri Eka Putri Maharani dengan 3 NIM belakang 121, kemudian ada Ananda Kesia Zahra dengan NIM belakang 051, dan yang terakhir ada Laili Nur Rahmatul Fadilah Zulfa dengan 3 NIM belakang 093. Kami mengambil topik ini karena industri film terus berkembang pesat dan semakin kompetitif dari tahun ke tahun. Jumlah produksi film yang meningkat membuat para produser, distributor, dan platform digital harus mampu mengambil keputusan yang lebih strategis sebelum sebuah film dirilis. Dalam proses tersebut, prediksi terhadap potensi keberhasilan komersial film menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu menentukan langkah promosi, strategi distribusi, hingga penentuan anggaran produksi. Berdasarkan latar belakang ini, metode Random Forest dipandang relevan dan potensial untuk digunakan dalam studi prediksi revenue atau pendapatan film, karena mampu menangani kombinasi fitur numerik dan kategorikal, serta toleran terhadap outlier dan distribusi data yang tidak normal, misalnya budget dan revenue atau pendapatan. Selanjutnya, prosesnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi proyek kami. Ya, di sini ada diagram alur proyek kami dari awal hingga hasil. Lalu, pertama, kita melakukan pengambilan data atau pengumpulan data. Di sini kami mengambil datanya dari Kaggle, yakni di TMDB 5000 Movies dan Rotten Tomatoes Movies and Critics. Di data TMDB ini, kita mengambil atribut yang relevan saja dengan prediksi film seperti revenue, budget, popularity, vote count, vote average, dan movie title. Lalu pada dataset Rotten Tomatoes, kita hanya mengambil atribut yang penting juga seperti review content, content rating, genres, production company, original release date, actor and directors, lalu review type. Selanjutnya, karena di sini kami menggunakan dataset yang berbeda-beda dari sumber yang berbeda-beda, maka kami harus melakukan integrasi data untuk menyamakan keseluruhan datanya. Pertama, kita lakukan subsetting dari per datanya itu, kita ambil atribut-atribut yang penting saja seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Lalu kita lakukan merging untuk menggabungkan metadata film dan ulasan pada data Rotten Tomatoes menggunakan left join terhadap atribut Rotten Tomatoes link. Lalu dari merge di atas kita menggabungkannya dengan TMDB dataset menggunakan kunci movie title. Lalu di sini kita memfilter hanya film dengan lebih dari 30 ulasan yang kita ambil. Lalu dari film-film itu tadi kita acak reviewnya, lalu kita ambil 30 ulasan per filmnya untuk menjaga representasi datanya dan efisiensi komputasi data. Lalu kita lakukan data aggregation untuk menggabungkan seluruh ulasan individu menjadi satu dokumen yang ini nanti sebagai input dari TF-IDF, lalu menghitung distribusi fresh atau rottennya untuk menghasilkan fitur baru yakni freshness ratio dari skala 0 sampai 1. Selanjutnya data preprocessing. Di sini kami melakukan case folding, yakni mengubah keseluruhan teks menjadi huruf kecil, lalu title removal, menghapus judul film dari review content, lalu remove punctuation untuk menghapus tanda baca, angka, dan simbol, lalu tokenization untuk memecah kalimat panjang menjadi kata tunggal, lalu stop word removal untuk menghapus kata umum dan menghapus kata-kata tambahan seperti movie, film, and cinema karena mereka muncul di semua ulasan sehingga tidak informatif. Lalu kita lakukan stemming untuk mengubah kata-kata yang sudah ditokenize tadi ke bentuk dasar untuk menyederhanakan variasi kata dengan makna serupa. Dan ini adalah before after preprocessingnya. Yang pertama bisa terlihat bahwa di sini masih kotor ya, belum kecil semua hurufnya dan masih banyak kata-kata yang sering muncul. Lalu setelahnya kata-kata itu sudah di stem, lalu sudah tidak ada kata-kata yang sering muncul dan sudah lower semua, udah kecil hurufnya. Lalu kita lakukan EDA untuk mengetahui distribusi pendapatan film. Di sini distribusi pendapatan filmnya ternyata miring ke kanan. Nah, ini membuat kita memerlukan transformasi data seperti log transformation agar model tidak bias terhadap nilai ekstrem tersebut. Namun, karena kami menggunakan random forest yang dimana model ini itu kuat tahan terhadap outlier, maka kami menggunakan dua eksperimen, yakni menggunakan log transformation dan tanpa menggunakan log transformation. Lalu di sini apakah modal besar itu sama dengan untungnya besar? Ternyata pada grafik tersebut tidak semuanya itu dengan budget yang lebih besar menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Karena di sini banyak film yang berbudget besar tapi tidak menghasilkan pendapatan tinggi dan begitu juga sebaliknya. Maka budget itu bukan fitur utama untuk menaikkan pendapatan film. Selanjutnya pada heatmap di sini menunjukkan bahwa beberapa variabel itu memiliki hubungan kuat dengan revenue seperti budget, vote count, dan popularity. Sementara variabel lain itu memiliki korelasi lemah sehingga pengaruhnya itu relatif kecil secara linear. Nah, kita masuk ke tahap TF-IDF dan LSA. Nah, karena komputer itu tidak bisa membaca review dalam satu dokumen panjang seperti itu, kita menggunakan teknik TF-IDF untuk mencari kata-kata kunci yang penting. Jadi komputer akan tahu seperti ada kata visual, efek, seperti itu biasanya masuk ke film yang memiliki pendapatan besar. Namun di sini karena output dari TF-IDF itu menjadi banyak ribuan kolom kata yang nantinya akan membuat model overfitting, maka lanjut ke teknik LSA menggunakan PCA. Jadi kolom-kolom yang ribuan tadi kita padatkan menjadi 10 topik. Jadi misal pada topik yang pertama itu terdapat kata-kata funny, joke, love. Nah, dari situ kita menjadikannya satu topik seperti humor or joke. Selanjutnya kita juga mempunyai data kategorikal seperti genre atau aktor, itu juga harus dijadikan biner. Jadi 0 itu untuk tidak ada dan 1 untuk ada. Sini kami menggunakan one hot encoding. Nah, karena dalam satu kolom itu isinya terdapat banyak genre yang berisi list, lalu kita di sini harus memisahkannya menjadi list. Lalu kita mengambil top N selection, atau di sini kita mengambil top 20 untuk mengambil genre atau aktor yang paling sering muncul saja. Karena kalau jarang muncul, ya itu dianggap tidak berguna. Yang jarang muncul itu kita abaikan saja karena agar modelnya itu tidak overfitting.
Selanjutnya masuk ke tahap pemodelan. Di sini kami memilih random forest. Kenapa kami memilih random forest dibanding regresi biasa? Karena data film ini itu unik, jadi distribusinya itu sangat timpang sekali. Banyak film yang pendapatannya kecil, namun seperti Avatar, Blockbuster itu pendapatannya triliunan. Kalau pakai regresi biasa, garisnya akan melenceng. Namun kalau memakai random forest, di sini kami latih menggunakan 100 pohon atau estimatornya itu 100, lalu dari hasil akhirnya nanti kita rata-rata dari 100 pohon itu, dan prediksinya itu jauh lebih stabil dan tidak mudah tertipu oleh outlier. Dan di sini kami membandingkan apabila menggunakan log dan tidak menggunakan log. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, hasil dari preprocessing. Dari preprocessing sendiri, pada data numerik, dilakukan pemilihan atribut untuk analis. Atribut yang seperti judul film dan revenue itu tetap dipertahankan dalam proses pengolahan data awal, tapi saat pemodelan itu tidak digunakan. Dan preprocessing juga dilakukan pada data review film berupa data teks. Proses awal itu dilakukan normalisasi teks, merubah semua huruf menjadi kecil. Selanjutnya, cleaning data untuk menghapus angka, tanda baca, dan simbol yang tidak memiliki makna. Dan judul film yang muncul dalam review juga dihapus untuk mencegah kebocoran informasi. Tahap berikutnya adalah penghapusan stop word. Terus tambah juga stop word manual yang disesuaikan dengan konteks review film seperti kata movie, film, aktor, dan direktor yang sering muncul tetapi tidak memberikan informasi yang spesifik. Dilakukan proses stemming menggunakan snowball streamer untuk merubah kata ke bentuk dasarnya, sehingga menghasilkan untuk seluruhnya berupa kolom baru yang berisi review film dalam bentuk teks bersih dan terstandarisasi. Untuk feature engineering, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah teks review menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF. Jumlah fitur TF-IDF sendiri dibatasi hingga 1000 kata, serta hanya kata yang muncul minimal 3 kali yang digunakan dalam fitur, agar fitur yang terbentuk tidak terlalu banyak dan tetap relevan. Hasilnya berupa data berukuran besar. Nah, dari situ kita melakukan penyederhanaan menggunakan PCA. PCA digunakan untuk merangkum pola kata yang sering muncul bersama ke dalam beberapa kelompok. Dibentuk 10 kelompok utama mewakili tema umum dari ulasan film. Setiap kelompok dilihat kata yang paling sering muncul dan masing-masing kelompok diberi nama topik yang menggambarkan isi review. Nah, penamaan topik ini secara manual. Terus fitur topik yang telah dibentuk kemudian digabung dengan data film. One hot encoding. Proses ini dilakukan pada beberapa variabel yaitu genre film, aktor, rating konten, studio produksi, bulan rilis, dan penulis film. Setiap kategori direpresentasikan dalam kolom biner jika 1 itu jika ada dalam film dan 0 jika tidak. Variabel rating konten yang memiliki nilai kosong itu diisi dengan kategori unrated. Kemudian diubah menjadi kolom biner. Setelah proses encoding selesai, kolom asli yang masih berbentuk teks itu dihapus dari dataset. Hasil akhirnya adalah dataset seluruh fiturnya bersifat numerik dan siap digunakan. Untuk pembagian data dilakukan dengan proporsi 80% data latih, 20% data uji. Pembagian ini untuk menghindari bias hasil dan memastikan performa model benar-benar mencerminkan kemampuan prediksi. Untuk evaluasi model yang tanpa log transform ini menghasilkan R-square sebesar 0,75 dan MAE-nya sekitar $49 juta, RMSE sekitar $86 juta, dan MSE bernilai yang cukup besar. Nah, ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa kesalahan prediksi yang cukup tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang cukup baik terhadap pendapatan film. Nilai R-square yang relatif tinggi menunjukkan bahwa fitur-fitur yang digunakan itu memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan variasi revenue film. Jadi secara umum hasil ini menunjukkan bahwa model random forest regressor tanpa log transform sudah cukup efektif dalam menangkap pola hubungan antara fitur film dan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya analisis scatterplot. Scatterplot ini untuk membandingkan nilai revenue aktual dengan revenue hasil prediksi model. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini, sebagian titik itu berada di sekitar garis prediksi sempurna, terutama pada film dengan revenue rendah hingga menengah. Nah, ini menunjukkan model mengikuti pola umum dan memprediksi yang cukup mendekati nilai sebenarnya. Tetapi pada film dengan revenue yang sangat tinggi, terlihat penyebaran titik yang lebih jauh dari garis ideal. Secara keseluruhan, scatterplot ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang cukup baik dan stabil. Untuk perbandingan, model menggunakan log dan tanpa log transform. Perbandingan ini dilakukan pada variabel revenue. Di sini terlihat model tanpa log menghasilkan R-square yang lebih tinggi daripada yang dengan log, yaitu sekitar 0,75, yaitu 75% akurasinya. MAE yang lebih sedikit, terus model yang tanpa log juga memiliki nilai RMSE yang lebih kecil, yaitu sekitar $86 juta. Dibandingkan dengan yang menggunakan log transform, itu mencapai hampir $90 juta. Nah, pada hasil ini itu menunjukkan bahwa random forest lebih efektif mempelajari pola data revenue asli tanpa perlu transformasi log. Selanjutnya adalah faktor penentu tingginya pendapatan film. Di sini terdapat grafik top 20 faktor penentu. Faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya pendapatan film adalah vote count dengan tinggi 0,5 dan budget dengan tingkat pengaruhnya 0,225. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penonton serta besarnya anggaran produksi memiliki peran utama dalam menentukan kesuksesan komersial film. Fitur bertema seperti komedi, humor, action war, animation adventure menunjukkan bahwa jenis dan tema film turut mempengaruhi keterikatan masyarakat terhadap film. Jadi, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa random forest regressor adalah algoritma yang efektif untuk memprediksi pendapatan film berdasarkan data historis, mencapai nilai R-square sebesar 0,75 yang mengindikasikan model mampu menjelaskan sekitar 75% variasi revenue. Faktor paling berpengaruh terhadap pendapatan film ini adalah jumlah vote, penonton, dan anggaran produksi, diikuti oleh popularitas dan fitur tema atau topik ulasan. Keberhasilan ini didukung oleh proses pre-processing yang teliti termasuk pembersihan dan stemming teks ulasan, serta feature engineering yang krusial, di mana informasi ulasan diekstrak menjadi fitur topik menggunakan TF-IDF dan PCA, dan data kategorikal dikonversi melalui one hot encoding, sehingga model tanpa log transform pada variabel review terbukti lebih unggul dengan R-square 0,75 dibandingkan model dengan log transform, menjadikan pilihan utama untuk memberikan estimasi awal yang kredibel mengenai kesuksesan finansial film, meskipun akurasinya menurun pada prediksi film dengan pendapatan ekstrim dengan RMSE $80 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.